وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل إن الحبيب Siap, gerak. Macam depan, gerak. Siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Daya Ifdaul Islam Abun Haji Saiful Mahdi SPDI MH, Ketua Komite Daya Ifdaul Islam Bapak Imam Jumaidi. Kami harap kepada para tamu undangan dan hadirin sekalian untuk sejenak berdiri menyambut kehadiran dari pimpinan Pondok Pesantren Daya Ifdaul Islam, juga Ketua Komite Daya Ifdaul Islam, dan juga kita sambut kedatangan Kepala Sekolah SMA Islam Swasta Miftahul Ilmi Ibu Kusnia SPDI MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Daya Ifdaul Islam Abun Haji Saiful Mahdi SPDI MH, banggakan kepada seluruh wisudawan wisudawati angkatan ke-10 Pondok Pesantren Daya Ifdaul Islam, dan juga yang kita banggakan kepada seluruh santriwan dan santriwati Daya Ifdaul Islam.
Untuk mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Syekh Raga Gianata. Kami mohon untuk berdiri sejenak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Yasin Habibillah
bangsa mulia nanggra mulia dong syuhada mutua bijay Aceh mulia di Aceh nyoba mulia rahmat melimpah mutua asa are kekamu bersejahtera Aceh masyhur makmur dan megah sabita jaga Aceh mulia Bekadun Aceh melimpah bagoh bermesaho mesyedara bersapa pakat bersabonyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa negeri Aceh nyoba mulia rahmat melimpah
Ashraf Fahmi, Langsa 15 Maret 2008, putra dari Bapak Budi Rahmat dan Ibu Lindawati, diterima di STAI Aceh Tamiang, predikat sangat memuaskan. Adi Nanda Kusuma, Langkandis 25 Desember 2007, putra Bapak Korindi dan Ibu Murniati, diterima Universitas Gadjah Mada, predikat memuaskan. Cahya Mustika, Dusun Bangkandis 19 Januari 2008, putri dari Bapak Suratmo dan Ibu Supriyati, diterima di Institut Kesehatan Helvetia, predikat memuaskan. Cut Maila Khairani, Lok Semawe 21 Mei 2008, putri Bapak Jali Abdullah dan Ibu Sari Banu, diterima Universitas Samudra Langsa, predikat memuaskan. Devi Lestari, Bandar Khalifah 12 Mei 2008, putri dari Bapak Syahban Syah dan Ibu Saliyah, diterima di STAI Aceh Tamiang, predikat memuaskan. Devisa Sungai Kuru 3, 7 Mei 2008, putra Bapak Mahmudi dan Ibu Sumiati, telah diterima STAI Aceh Tamiang, predikat memuaskan. Gilang Atmaja, Limau Mungkur 17 Januari 2008, putra dari Bapak MHD Basar dan Ibu almarhum Mega Yunisi, diterima di University of Tokyo, predikat memuaskan. Habib Aulia Seruai 10 Juni 2008, almarhum Fahri dan Ibu Sofianti, diterima Universitas Samudra Langsa, predikat memuaskan. Hafni Izati, Aceh Tamiang 17 Januari 2008, putri dari Bapak Sunardi dan Ibu Umi Salama, diterima di Universitas Samudra Langsa, predikat memuaskan. Hidayatullah Tepian Merawan 25 Agustus 2006, putra dari Bapak Yatiman dan Ibu Nurdaya, telah diterima di IAIN Langsa, predikat memuaskan. Ismi Ajis, Bukit Paya 28 Agustus 2008, putra dari Bapak Nahrais dan Ibu Sutra Aini, diterima di IAIN Langsa, predikat memuaskan. Danaya Humaira, Medan 20 Agustus 2008, Dul Fitri dan Ibu Nurjana telah diterima STAI Aceh Tamiang, predikat memuaskan. Kevin Ananda, Senayan 1 Juni 2008, putra dari Bapak Budiman dan Ibu Sriwah Rahayu, telah diterima di Universitas Samudra Langsa, predikat memuaskan. Keita Korita Octaviana Langsa 10 Oktober 2008,
diterima STAI Aceh Tamiang, predikat memuaskan. Khairu Yahdi, Concong Luar 5 Desember 2007. Putra dari Bapak Fauzi dan Ibu Salvia telah diterima di STAI Aceh Tamiang, predikat memuaskan. Khairul Fatah, Bukit Panjang 2, 1 Juni 2008. Putra Bapak Nandarullah dan Ibu Atika telah diterima IAIN Langsa, predikat memuaskan. Muhammad Farhan Lubis, Alul Merbo 12 November 2008. Putra dari Bapak almarhum Parlin Lubis dan Ibu Ros Megawati telah diterima di Universitas Samudra Langsa, predikat memuaskan. Muhammad Alfians Akbar, Langsa 1 November 2007. Putra Bapak Suhendra dan Ibu Misrianti telah diterima IAIN Langsa, predikat memuaskan. M. Haikal Nasuha, Langsa 8 Desember 2007. Putra dari Bapak Sulaiman dan Ibu Nurvita telah diterima di IAIN Langsa, predikat memuaskan. M. Najril Eka Putra, Langsa 31 Mei 2008. Putra Bapak Nusriman dan Ibu Sofia telah diterima STAI Aceh Tamiang, predikat memuaskan. M. Reza Najwan, Aceh Tamiang 4 Februari 2008. Putra dari Bapak Samad dan Ibu Siti Dunia telah diterima di STAI Aceh Tamiang, predikat memuaskan. M. Wahyu Marwah Harhab, Penteng 24 Maret 2008. Putra dari Bapak Epi Indra Harhab dan Ibu Mega Eriati telah diterima STAI Aceh Tamiang, predikat memuaskan. Marlina, Kampung Besar 11 November 2008. Putri dari Bapak Nizamuddin dan Ibu Syamsia telah diterima di IAIN Langsa, predikat memuaskan. MHD Reja, Batang Arak 21 Juli 2008. Putra dari Bapak Sangkut dan Ibu Nur Hazari telah diterima di Universitas Gajah Mada, predikat memuaskan. Mirja Asyura, Aceh Tamiang 19 Januari 2008. Putra dari Bapak Rahmat Saleh dan Ibu Maimunah telah diterima di STAI Aceh Tamiang, predikat memuaskan. Muhammad Arifin, Langsa 15 Februari 2008. Putra dari Bapak Muhammad Suhaji dan Ibu Sulasmi telah diterima di IAIN Langsa, predikat memuaskan. Muhammad Faujar, Kemuning Hulu 13 Agustus 2008. Putra dari Bapak Yatiman dan Ibu Masni telah diterima di Universitas Samudra Langsa, predikat memuaskan. Muhammad Tio Fahmi, Payatampa 19 April 2008. Putra Bapak Adlan Saputra dan Ibu Faidan telah diterima Politeknik Aceh, predikat memuaskan. Muhammad Ihsan Rafiqin,
2008, putra dari Bapak Mahdiani dan Ibu Siti Rafia, telah diterima beasiswa SDM Sawit, predikat memuaskan. Nauratul Ikramah selembut dalam upah 16 Oktober 2008. Putri dari Bapak Abdul Wahab HS dan Ibu Mursyidah telah diterima di Nurul Fikri Boarding School Serang. Predikat memuaskan. Ninda Jahrani Lamsa 11 Agustus 2008, putri dari Bapak M. Gadi dan Ibu Wainem, telah diterima di Sains Jutkalan Juniadin, predikat memuaskan. Nisa Aulia, Bandung Jaya 2 Oktober 2009, putri dari Bapak Sumardi dan Ibu Rohana, telah diterima di Universitas Lampung, predikat memuaskan. Nur Suci Bima Rahmatika, Pulau Kampai 20 Oktober 2007, putra dari Bapak Soleh dan Ibu Almarhumah Sania, telah diterima Universitas Al-Maksus Tabat, predikat memuaskan. Rahma Audia, Kuala Tunggul 26 Oktober 2008, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Yatimah, telah diterima di Universitas Sultanah Rahasia Lok Semawe, predikat memuaskan. Raihan Kusuma, Aceh Timur 21 Februari 2009, putra dari Bapak Kasrudi dan Ibu Yurita, telah diterima IAIN Lamsa, predikat memuaskan. Saskia Humaira, Lamsa 20 Januari 2008, putri dari Bapak M. Yusuf dan Ibu Nurliza, telah diterima di IAIN Lamsa, predikat memuaskan. Safa Al-Jahra, Lamsa 27 April 2008, putri dari Bapak Saidil dan Ibu Yusminan Hanim, telah diterima Universitas Samudra, predikat memuaskan. Tri Mutia Ramazani, Lubuk Siduk 24 September 2007, putri dari Bapak Idris dan Ibu Kasmiati, telah diterima di Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu, predikat memuaskan. Yayan Zikri Firmansyah, Kota Bali 16 September 2008, putra dari Bapak Rusliansyah dan Ibu Paini, telah diterima IAIN Lamsa, predikat memuaskan. Afsari Arsanti, Kampung Besar 12 November 2008, putri dari Bapak M. Basrah dan Ibu Nurmala, telah diterima di IAIN Lamsa, predikat memuaskan. Asria Sabrina Rantu 5 Juli 2008, putri dari Bapak Wajiran dan Ibu Suparni, telah diterima IAIN Lamsa, predikat memuaskan. Karisa Azhara, Lamsa 7 Agustus 2008,
Wanita Tepian Merawan 2 Mei 2008. Putri dari Bapak Boyni dan Ibu Marlina telah diterima di Politekkes Medan, predikat memuaskan. Mawaddah Tanjung Genteng 17 November 2008. Putri dari Bapak Juriar dan Ibu Siti Aisyah telah diterima di Universitas Samudra, predikat memuaskan. Miratul Diniah Putri Paya Tenggar 2 Oktober 2008. Putri dari Bapak Heri Saputra dan Ibu Lija Handayani telah diterima Universitas Samudra Langsa, predikat memuaskan. Nadia Aulia Langsa 29 April 2008. Putri dari Bapak Muhammad Saiman dan Ibu Ainun Marliah telah diterima di Universitas Samudra Langsa, predikat memuaskan. Nur Salsabila Langsa 28 Juli 2008. Putri dari Bapak Herman Syah Harahap dan Ibu Suryaningsi telah diterima Yayan Langsa, predikat memuaskan. Nurul Aini Pulau Blang 26 November 2007. Putri dari Bapak Ridwan dan Ibu Roslaini telah diterima di IAIN Langsa, predikat memuaskan. Raudatul Najwa Matang Nuhun 9 Juli 2008. Putri dari Bapak Marzuki dan Ibu Mardiana telah diterima di Universitas Malikussaleh, predikat memuaskan. Siti Maisyarah Langsa 4 Januari 2008. Putri dari Bapak Adi Surano dan Ibu Siti Sakinah telah diterima di Universitas Samudra Langsa, predikat memuaskan. Siti Rahmadiah Karangbaru 22 Maret 2008. Putri dari Bapak Suparman dan Ibu Nur Aini telah diterima di Sains Junyadin, predikat memuaskan. Suci Fitria Kuala Simpang 6 Oktober 2008. Putri dari Bapak Ferius Tami dan Ibu Juraidah telah diterima di Universitas Samudra Langsa, predikat memuaskan. Tiara Aceh Tamiang 27 Mei 2008. Putri dari Bapak Zainal Abidin dan Ibu Nasifah Anim telah diterima Universitas Al-Mukassum Setabat, predikat memuaskan. Putra dari Bapak Budi Rahmat dan Ibu Lindawati telah menyelesaikan 13 juz, 30 juz, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ihsan Rafiqin Aceh Tamiang 29 November 2008. Putra dari Bapak Malil dan Ibu Bahraini telah menyelesaikan 30 juz, predikat memuaskan.
Pranoto dan Ibu Siti Sakina telah menyelesaikan 30 juz. Predikat sangat memuaskan. Nurul Rahwani, Tumpuk Tengah, 4 Desember 2009, putri dari Bapak MHD Safi dan Ibu Nur Asia telah menyelesaikan 30 juz. Predikat sangat memuaskan. Nabila Asyira, Aceh Tamiang, 22 November 2010, telah putri dari Bapak Muslim dan Ibu Nurmala telah menyelesaikan 30 juz. Predikat sangat memuaskan. Sangat istimewa di angkatan wisudawan dan penyerahan secara simbolis penghargaan wisudawan terbaik telah melewati penilaian dan pemilihan dari seluruh keluarga besar guru-guru Dayah Ibdaul Islam, mencakup wilayah daripada sekolah SMA swasta Miftahul Ilmi dan MA swasta Ibdaul Islam. Baik, terima kasih kepada Abun beserta guru-guru kami yang lainnya. Kami persilahkan untuk mengambil tempat di podium acara kembali. Melainkan ini adalah titik awal menuju kesuksesan yang akan datang. Kami persilahkan kepada Rejana Juan dan Keiza Korita Oktaviana untuk memohon doa restu kepada orang tua masing-masing. Doa daripada Bapak Ibu sekalianlah
yang akan menjadi petunjuk. Mohon doa daripada ibunda kita masing-masing ataupun ayahanda kita masing-masing. Hari ini kehidupan yang sebenarnya akan kalian jalani seperti untayan lagu Mars Dayah yang kalian nandungkan. Terima kasih kepada ibu dan bapak yang sudah menjumpai anak-anak kita yang sudah berada di depan panggung, dan ayah daripada wisudawan yang berdiri di depan podium agar menjumpai ananda-ananda tercinta kita. Doa daripada ibunda dan ayahanda sekalianlah menjadi asbab kelancaran setiap langkah mereka semua nantinya. Mengandung bawang. Baik, terima kasih kepada Pak di depan podium untuk mendampingi dan mendoakan. Hari ini mereka diwisudakan, tetapi esok mereka akan meneruskan perjuangan nilai-nilai Pondok Pesantren Hifdzul Islam. Mudah-mudahan menjadi anak ataupun menjadi santri ataupun alumni yang dapat dibanggakan bukan cuma untuk orang tua, tetapi juga untuk Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami mohon kesediaan mendampingi ananda wisudawati tercinta kita. Mereka hari ini kita wisudakan dan mereka juga hari ini kita doakan semoga menjadi perempuan yang solehah, yang bisa meneruskan dan bisa menjadi kebanggaan bukan cuma bagi kedua orang tuanya, melainkan juga bagi kami seluruh Dewan Guru beserta keluarga besar Dayah Hifdzul Islam. Untuk mereka-mereka semua supaya bisa sekuat ibunda-ibunda tercinta sekalian. Peluk dan kasih sayang dari ibunda putri tercinta kita yang hari ini diwisuda. Di mata ibunda tetaplah mereka seorang bayi yang baru besar, seorang balita yang baru berjalan, dan mungkin seorang anak yang baru masuk sekolah. Waktu tak terasa, tapi untayan doa tak pernah putus hingga sepanjang masa.
semua terlihat cantik dan tampan. Mudah-mudahan mencerminkan sebagaimana isi hati daripada putra-putri tercinta kita hari ini. Semangat perjuangan daripada ayahanda dan ibunda dapat diteruskan dan dapat dilanjutkan oleh anak-anak kita, oleh seluruh wisudawati kita, sehingga harapan kita menjadi kebanggaan bukan cuma untuk keluarga, tapi juga untuk seluruh keluarga besar alumni Daya Ibdaul Islam. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Penghormatan saya kepada pimpinan Pondok Pesantren Ibdaul Islam Abun Haji Saiful Mahdi SPDI MH, yang saya hormati Komite SMA Islam Swasta Miftahul Ilmi Bapak Jumadi, yang saya hormati Wakil Pondok Pesantren Modern Pondok Pesantren Ibdaul Islam oleh Tengku Wahyu. Selamat kepada ananda semua yang telah lulus pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2026, yang mana kalian telah melanjutkan perguruan tinggi, dan selamat kepada anak-anak yang lulus dalam SPAN dan perguruan tinggi lainnya. Akhir kata, saya melepas kalian penuh dengan doa dan harapan. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat, menjadi generasi yang membanggakan bangsa dan agama dan negara. Semoga langkah kalian selalu diberkahi, dan semoga apa yang telah kalian pelajari menjadi amal jahiliyah yang tidak terputus pahalanya. Selamat berjuang kepada ananda-ananda kami. Selamat melangkah masa depan. Jangan pernah takut bermimpi dan berusaha, karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang berusaha dengan ikhlas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Daya Ibdaul Islam ini. Dan tak lupa pula kita sanjung sajikan kehadiran Nabi Muhammad, yaitu Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan. Di sini saya mau menyampaikan selaku mewakili orang wali santri kami hingga menjadi seperti sekarang ini. Yang dulu yang belum mengetahui apa yang benar Daya Ibdaul Islam ini. Selaku kami orang tua wali santri, saya mewakilinya. Saya abon dan tengku-tengku dan guru-guru di Daya Ibdaul Islam ini yang telah mendidik anak kami menjadi seperti sekarang ini. Atau tidak berkenan di hati tengku-tengku atau guru-guru di sini, kami semua minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji beserta syukur
Marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga tak bisa terukur. Saya ucapkan kepada Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, Al-Fadil Abun selaku ayah rohani kita bersama, ajar kita, mendidik, menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan di hidup Abun. Hormatan saya ucapkan kepada Ibu Kusnia SPDI MPD selaku Kepala Sekolah SMA Islam Miftahul Ilmi. Dan penghormatan saya ucapkan kepada Tengku Wahyudin SH selaku Wakil Pimpinan Pondowati serta adik-adik yang saya sayangi. Teman-teman yang saya sayangi, perpisahan kesuksesan kita. Maka pada pagi ini, di panggung yang megah ini, di hari yang berbahagia ini, saya akan mewakilkan teman-teman saya untuk menyampaikan ribuan untuk Abun selaku ayah rohani kita yang sudah terlalu banyak meluangkan waktu untuk kita, sabar, mengajar, mendidik, menuntun kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita saat kejadian bulan 11 lalu, bagaimana kejadian banjir, tapi Abun tidak mementingkan diri Abun juga. Abun mementingkan kita semua. Abun cari berhari-hari, bermalam-malam. Luar biasa Abun menjaga kita, mendidik kita, mengajar kita untuk menjadi pribadi yang sebesar-besarnya kepada Abun. Segala hal yang Abun berikan kepada kita, jasa-jasa Abun tidak pernah Abun minta untuk kembalikan dengan uang. Dan kita keberkahan dan kebahagiaan kepada Abun. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih juga menjaga kami ketika kami sakit, merawat kami ketika kami tidak sehat. Terima kasih kami ucapkan Siti Tengku dan Ustadz serta Ustazah. Teman-teman yang saya sayangi, jangan pernah lupakan rumah kedua kita ini. Jangan pernah lupakan orang yang berfaktor dalam kesuksesan kita. Karena mereka lah yang mengiringi langkah kita bahagia. Maka dari itu, terima kasih atas ilmu yang telah guru-guru kita berikan, dan mohon maaf setiap kesalahan yang pernah kami lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabiyya wa rasulah. Kami wisudawan dan wisudawati Pesantren Ibdaul Islam dengan ini berikrar. Satu, akan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, serta kemampuan kami demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, berusaha menjadi generasi smart, inovatif, dan profesional yang berguna bagi nusa dan bangsa. Empat, berbakti kepada orang tua dan guru, bersikap santun, serta senantiasa menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan
Liman Pondok Pesantren Ibdaul Islam. Dimanapun kami berada. Serta yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. 6. Memelihara ukhuwah dan silaturahmi yang terus menerus dengan para pondok pesantren, pengurus, para asatid dan asatizah dan kawan-kawan seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم إلى صدق الله العظيم. وقال رسول الله في الحديث همة الرجال تسقط الجبال ila sadaqah Rasul fi maqar. Kumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan salah satu kegiatan yang mulia, yaitu haflatut takhrij atau perpisahan untuk santriwan santriwati, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Bapak Imam Jumadi sebagai Ketua Komite Dayak Islam, yang kemudian Ibu Kusnia SPDA MPD sebagai Ketua Kepala SMA Miftahul Ilmi, yang kami muliakan Bunda Ustazah Tilawati SPD sebagai Ketua MA Ibdaul Islam, yang kami muliakan seluruh wali-wali santri, santriwan santriwati dan tamu undangan, yang kami muliakan Bapak Datuk Penghulu serta perangkat desa Paikat Tenggar, teristimewa kepada seluruh wisudawan wisudawati yang pada hari ini melaksanakan kegiatan haflatul takhrij, dan lebih khusus lagi kepada seluruh santriwan santriwati Dayak Ibdaul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini 6 tahun yang telah lalu, tepatnya di tahun 2020, kalian semua diserahkan oleh kedua orang tua dalam suatu penerimaan resmi santri baru Dayak Islam. Dan semenjak itu santriwan santriwati kami dirahmati Allah, kalian belajar dengan sebaik-baiknya dengan jadwal yang sudah ditentukan di dalam pesantren kita, ditambah dengan bantuan dan dukungan serta nasihat dari guru-guru kalian semuanya, juga dari kerjasama yang baik pada para wali-wali santri, hingga sampai 6 tahun hari ini kalian sudah selesai tamat. Ada madrasah aliyah, ada sekolah menengah atas. Alhamdulillah, ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan, penuh perjuangan, penuh kesabaran, penuh suka duka yang telah kalian alami, yang telah terjadi. Alhamdulillah, tapi apapun yang sudah kalian alami, kalian rasakan, dan semua perjuangan yang telah kalian laksanakan
dukungan daripada ustaz-ustazah, dewan guru, juga seluruh wali santri. Saya ingin sampaikan ada 5 hal yang perlu untuk ditindaklanjuti dan diingat oleh anak-anak kami sampai akhir hayat. Dan 5 macam ini menjadi batu lompatan, menjadi sebuah ukur kunci untuk kebahagiaan kita di dunia sampai ke akhirat. Yang pertama, sebagaimana kata Rasulullah, kullun nasi halik ilal alim. Semua manusia akan masuk neraka kecuali dia berilmu, kecuali dia belajar ilmu agama. Hari ini kita selesai haflatul takhrij dari sekolah formal, baik jalur Kementerian Agama ataupun Dinas Pendidikan. Tapi untuk kita belajar sebagaimana kata mereka yang di luar, long life education, ataupun kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, maka tidak pernah selesai dan tidak pernah berpisah dengan pendidikan kecuali sudah kita berpisah roh dengan badan. Belajar ini terus berlanjut dimanapun kalian berada, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun, kalian wajib mencari tempat untuk menuntut ilmu. Tadi saya sangat bangga dan senang dan bahagia. Ternyata anak-anak kita ini sangat berkualitas. Hampir beberapa dan semua di perguruan tinggi, mulai dari Medan, bahkan ada juga dari luar Medan, Labuan Batu tadi saya dengar, Langsa, bahkan juga Lok Semawe, Banda Aceh. Kalian lulus dapat diterima, itu artinya perjuangan dewan guru, baik dewan guru sekolah daya dan perjuangan kalian dalam menuntut ilmu ini sudah nampak jelas di depan mata. Namun seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa dimanapun kalian berada, kalian kuliah di Medan, di Riau, di Jakarta, luar negeri, dalam negeri, Banda Aceh, dan dimanapun kalian cari, yang pertama cari masjid, yang kedua cari di mana ada tempat kajian keagamaan, belajar agama. Karena sesungguhnya ini tidak ada batas, tidak ada terakhir. Ya alhamdulillah kalau yang nyambung bakti di daya ini melanjutkan kajian kitab kuningnya, alhamdulillah. Yang tahfiz juga melanjutkan tahfiznya untuk melanggengkan hafalan yang sudah menghafal 30 juz. Luar biasa, tadi kita lihat ada beberapa orang yang sudah menghafal 30 juz. 30 juz Al-Quran, kalam Allah dalam tubuhnya, neraka takut kepadanya. Luar biasa. Untuk menjaga hafalan, karena lupa hafalan Quran juga dosa besar. Ini ya kalau dapat bisa dilanjutkan, dia lanjutkan untuk melanggengkan hafalan, ataupun kalau memang ada tempat-tempat untuk dia sebarkan ilmu juga, itu sudah dapat kita beri izin kepada anak-anak kami juga yang kitab umumnya, yang sudah ngaji mahali, ya, yang sudah ngaji dusuki tauhidnya, yang sudah ngaji kitab-kitab tasawuf, ayyuhal walad, ya, kemudian murakiyah mudiyah, dan kitab-kitab alat lainnya, kembangkan terus ilmu tersebut, karena inilah, disinilah manfaat daripada kita menuntut ilmu. Jadi yang pertama, anak kami yang dirahmati Allah, jangan pernah kita berhenti belajar. Seperti yang dikatakan oleh ibu kepala tadi, ini bukan akhir, tapi ini sebuah perjuangan ke depan yang lebih besar daripada di sini. Kalian akan menghadapi alam dengan kompleks permasalahan yang dibutuhkan kecermatan, keahlian di dalam kita menghadapi kehidupan. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa kullun nasi halik ilal alim wa kullu alim halik ilal amin. Kalian sudah menuntut ilmu 6 tahun, atau mungkin ada yang 3 tahun, atau mungkin lebih. Kewajiban kita selanjutnya amalkan ilmu yang sudah ada. Kalian sudah tahu yang wajib, yang haram,
yang harus kita kerjakan, yang harus kita hindari, yang perlu terus kita jaga. Kalau sudah tahu, sudah punya ilmu semuanya, ilmu itu diamalkan. Karena ilmu yang diamalkan akan lebih bermanfaat. Ilmu yang sedikit yang diamalkan lebih bermanfaat daripada ilmu banyak yang tidak diamalkan. Sebagaimana kata Rasulullah, ya, ilmu yang tidak diamalkan, ilmu bila amalin kasirati bila samar, bahwa satu ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Kemudian yang ketiga, anak kami yang dirahmati Allah, jadilah kalian seperti kata hadis campur Aceh Arab. Pohon pisang, coba lihat pohon pisang, bagaimana manfaatnya pohon pisang tersebut, mulai dari akar sampai pucuknya itu semua berguna. Begitulah hendaknya kita, ya, semua bermanfaat kita ini, mulai dari kata-kata kita, perbuatan kita, hati kita, ide kita, semua berguna, bermanfaat. Rasulullah mengatakan, khairukum anfa'lin nas, sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Rasulullah itu, kamulah yang baik, kalianlah yang baik. Karena orang yang terbaik bukan orang yang hanya pintar ngambil manfaat pada orang lain, tapi dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini kan orang bisa memberi manfaat kepada orang lain, tapi Rasulullah mengatakan bukan orang yang baik hanya bisa mengambil manfaat dari orang lain, tapi yang paling baik itu dia bisa memberi manfaat kepada orang lain walaupun hanya sedikit yang ia miliki. Ajarkan kembali huruf jar itu di kampung-kampung. Kalau hanya bisa menghafal mungkin 1 juz 2 juz, kalian dapat ilmu sedikit, akidah 50, menghafal sifat-sifat yang wajib dan seterusnya, kalian ajarkan kepada yang lainnya. Anak-anak kami, jelas? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat yang perlu kita ingat bersama-sama adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Menyampaikan ini untuk mengulang kembali, uang itu bernilai karena ada nilai. Tapi ketika tidak ada nilai, maka satu goni pun, ya, satu rumah pun, bertonton pun uang itu hanya untuk bantal tidur, tidak bermanfaat. Kenapa? Enggak ada nilai. Dua orang tua, ada akhlak dengan guru, akhlak sama teman, akhlak dengan masyarakat, akhlak dengan pemerintah, bahkan akhlak dengan alam, dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan Islam mengajarkan juga kita berakhlak dengan binatang pun ada akhlak. Maka ketika akhlak ini menjadi pakaian kita, karena pakaian iman dikatakan iman itu kan telanjang, pakaiannya apa? Akhlak. Ketika kita punya akhlak, maka kita sudah sempurna, sudah terhormat diri kita. Tapi kalau kita tak punya akhlak, ibarat orang tak punya pakaian, orang melihatnya jijik, ya, orang melihatnya tidak senang, tidak baik. Maka ini anak kami dirahmati Allah, akhlak inilah yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah mengatakan kunci keselamatan manusia itu di akhlak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini sangat perlu anak kami ingatkan. Jangan sampai kalian durhaka. Kalau laki pada 3 ini, kalau kalian perempuan pada 4 ini. Kalau kalian durhaka pada 3 ataupun 4 ini, maka hidup kalian tidak akan senang di dunia dan sampai ke akhirat. Kita lihat fakta sejarah dan kenyataan di depan-depan kita hari ini. Karena kata Allah, kata Rasul, tidak pernah tidak akan terjadi, pasti terjadi. Apa 3 macam tersebut? Pertama, kamu jangan sampai kalian ini durhaka dengan mama, durhaka pada mama, pada ibu, tidak akan bahagia hidup di dunia sampai ke akhirat. Walaupun kita kaya tidak berkah. Walaupun kita berilmu, ilmu maksiat. Jadi ulama pun ulama suk nantinya. Jadi ustaz pun ustaz yang jahat.
Yang kedua, jangan sampai kalian durhaka dengan ayah. Orang yang durhaka dengan ayah juga akan sengsara hidup dunia dan akhirat. Walaupun kalian punya jabatan hebat, walaupun kalian punya uang banyak, tapi Allah tak akan berikan kebahagiaan. Kenapa? Karena ada yang tidak reda kepada kalian. Siapa? Ayah. Yang ketiga, jangan sampai kalian durhaka kepada guru. Durhaka kepada guru juga tidak akan memberikan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat. Maka dalam satu hadis disebutkan, mati pun bisa mati kafir. Tidak mampu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mampu dia menjaga iman saat sakratul maut dalam keadaan mati kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka jaga, hargai. Ada guru sekolah, ada guru daya, sama. Jangan kita beda-bedakan. Ini guru daya, ini guru sekolah, sama. Yang telah memberikan kepada ilmu kepada kita. Sayyidina Ali itu, dia mengatakan kepada seorang Yahudi, ana abdun man 'allamani harfan. Saya rela menjadi budak kepada orang yang telah mengajarkan saya satu huruf. Kepada siapa itu? Pada orang Yahudi yang mengajarkan bagaimana cara menandakan perbedaan seekor anak ayam antara jantan dengan betina. Yang mengajarkan orang Yahudi kepada Sayyidina Ali, sehingga saya tidak tahu ilmu tersebut. Sehingga ia mengatakan, saya rela menjadi budak kepada seorang yang telah mengajarkan saya satu huruf. Apalagi ustaz-ustaz kalian di sini, ustazah-ustazah kalian di sini, guru-guru kalian di sini, ya, seorang ustaz, kiai, ulama, orang-orang alim, maka tidak akan bahagia hidup kalian kalau kalian durhaka dengan guru. Seperti disampaikan tadi oleh kepala sekolah madrasah aliyah ataupun kepala sekolah SMA. Hari ini kita lihat banyak orang pulang pesantren, banyak orang tamat sekolah segala macam, tapi juga hidupnya morat-marit susah segala macam. Coba introspeksi diri, ada apa? Anak-anak kami yang dirahmati Allah. Kemudian, ini untuk orang dewasa nanti. Kalau perempuan tentu tambah satu lagi adalah suami itu kepada yang mereka yang sudah dewasa. Nah, anak kami yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kepada wali santri 6 tahun sudah berlalu. Hari ini kemarin Bapak Ibu wali santri menyerahkan kepada kami. Kami telah berusaha, saya telah berusaha dengan Umi, dengan ustaz-ustazah, dengan guru-guru untuk memberikan yang terbaik semampu kami, baik di dalam pelayanan kehidupan sehari-hari, mulai dari penyediaan asrama, mulai dari penyediaan makan minum, mulai dari penyediaan air bersih, mulai dari semuanya yang telah kami kerjakan. Mungkin di sana sini ada yang tidak menyenangkan, bahkan kadang-kadang memang tidak senang ataupun tidak layak, tidak pantas, tidak cocok. Pertama kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apakah kiranya Bapak Ibu wali santri telah memaafkannya? Kepada anak-anak kami telah memaafkannya? Kami guru juga kadang-kadang ada kesalahan dengan murid, kami mohon diperbanyak maaf. Karena Fatimah juga pernah meminta maaf ketika memandikan anaknya Hasan Hussein yang meninggal. Mungkin selama walaupun ia seorang orang tua mama kandung, tapi mungkin di sana sini ada kesalahan juga. Demikian kami, bahwa sesungguhnya tidak ada keinginan yang tidak baik pada seorang ustaz-ustazah. Ya. Guru-guru mungkin ketika kalian melanggar aturan, ada yang dibotakin kepalanya, bukan sekali, 2, 3, sampai 3 kali menjadi biksu katanya, botak kepalanya. Mungkin juga yang santriwati dapat sanksi ini itu segala macam. Itu sesungguhnya bukan untuk mengazab, membenci ataupun menyiksa, tapi sesungguhnya sebuah pelajaran supaya kita teringat. Coba kita lihat zaman-zaman dahulu, enggak zaman-zaman kali lah, semasa-masa abun juga. Kami dulu di pesantren begitu ada pelanggaran itu, kalau enggak mandi di got, ya kena rotan.
Sekarang kita mandikan di got kena rotan, besok masuk penjara ustadz-ustadzahnya. Maka anak-anaknya banyak nggak berhasil. Kenapa? Karena doa dari guru-guru tersebut, ya, perbuatan yang tujuannya baik tapi menjadi tidak baik. Jadi makanya anak kami dirahmati Allah, semua yang telah dikerjakan oleh dewan-dewan guru ini tidak berniat tidak baik, hanya itu untuk kita mengharapkan semoga kalian semua ini menjadi anak yang soleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mendoakan bahwa harapan kami yang pertama tentunya kalian tidak keluar pesantren, tetap di sini terus melanjutkan. Seperti yang dikatakan tadi, Mahali itu masih kecil. Kalau Tunggu Wayu ngaji di Samalanga itu udah ngaji Tufah, Tunggu Wayu ya Tufah. Ya, ada lagi Fathul Wahab. Jadi masih banyak lagi kita masih sedikit kali kecil. Apalagi yang masih kelas 3, yang tamat SMP masuk masih 3 tahun, masih cuma iyana. Jadi agama masih sedikit. Harapan kami ya bisa dilanjutkan di sini. Tapi kalaupun tidak, karena faktor mungkin banyak faktor dan banyak macam, kami pada detik ini, saya pribadi dan atas nama keluarga besar Dayul Islam, atas nama ustadz-ustadzah, tengku-tengku semuanya dan dewan guru, mendoakan kepada kalian, Allahumma rzuqhum waladan salihah, Allahumma rzuqhum rizqan halala, Allahumma rzuqhum ilman amila, Allahumma rzuqhum amalan salihah. Kami berdoa kepada Allah SWT, semoga kalian dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menuntut ilmu dan berada, untuk semuanya menjadi anak yang saleh dan salihah. Kemudian semoga kalian juga Allah berikan rezeki yang mudah, yang halal, yang berkah. Juga semoga Allah berikan kalian ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jadikan kalian semuanya bersama keluarga dan kami juga yang tinggalkan di sini, semoga kita semuanya dalam majelis ini Allah jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Enggak diaminkan, enggak diterima oleh Allah. Ya, semoga menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Jadi anak-anak kami dirahmati Allah dan dewan guru, dewan wali santri yang kami muliakan, serta dewan guru dan ustaz-ustazah yang kami muliakan. Alhamdulillah. Jadi itulah sebagai kata sebutan sekaligus harapan dan tujuan dari kami. Semoga sekali lagi tidak ada kalimat, tidak ada bahasa kita berpisah, tidak ada, karena tidak ada perpisahan. Ya, yang ada itu adalah sebuah doa, sebuah harapan dan sebuah ingatan. Berpisah badan tapi tetap tidak berpisah doa. Kami selalu mendoakan, kami selalu mengharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian sukses, semoga kalian menjadi generasi-generasi yang berguna untuk masa yang akan datang. Kalianlah menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pengganti-pengganti kami yang akan datang. Akan muncul dayah-dayah dari kalian, akan muncul pesantren-pesantren, akan muncul sekolah-sekolah, akan muncul madrasah-madrasah, akan menjadi ustadz-ustadz, akan menjadi kiai-kiai, bahkan akan menjadi semua lini kehidupan ada kalian di sana yang kalian isi dengan syariat Islam, yang kalian isi dengan pendidikan agama, sehingga dimanapun kalian, apapun profesi kalian, tapi kalian tercatat sebagai anak yang soleh dan salihah, sehingga kalian tetap bermanfaat untuk kedua orang tua, untuk kami guru-gurunya, dan untuk masyarakat pada umumnya. Jadi demikianlah sebagai kata sambutan singkat dan muadah singkat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana
عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وارفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجدنا ولجداتنا ولقرابتنا ولجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ثم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قبورنا يا الله يا رب العالمين وأحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان من النار والعفو عند الحساب اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود برضاك العظيم في مقعد صدق عندك يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم فقه من يدرس في هذا المعهد يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شماله اللهم أيما الطلاب علمته فاجعله في عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة